Di sini saya akan menjelaskan algoritma inventaris toko. Pertama kita mulai dulu. Yang kedua ada inisialisasi data inventaris. Yang ketiga akan menampilkan menu utama. Yang keempat input pilihan menu. Yang kelima jika pilihan adalah satu, tampilkan seluruh data barang. Yang keenam jika kita memilih nomor 2, menu 2, maka kita akan melakukan pencarian barang dengan menginput kode barang. Jika ditemukan akan menampilkan data barang. Jika tidak, tampilkan pesan tidak ditemukan. Jika kita memilih menu 3, maka akan melakukan pengurutan barang berdasarkan harga. Tampilkan hasil pengurutan. Maka akan menampilkan hasil pengurutan. Yang ke-8, jika pilihan kita adalah menu 4, akan menambah barang ke list inventaris atau list persediaan barang dengan menginput kode barang dan mengecek apakah kode barang tersebut sudah ada apa tidak atau apa belum. Jika ada, tampilkan pesan kode sudah ada. Jika tidak, akan menginput nama barang, stok, dan harga barang, lalu disimpan ke data inventaris. Jika pilihan 5, maka kita akan menghapus barang dari inventaris. Yang pertama akan menginput kode barang dahulu, mencari barang tersebut di data inventaris. Jika ditemukan, maka barang akan dihapus dari inventaris. Jika tidak, akan menampilkan pesan tidak ditemukan. Jika pilihan 6 akan mengakhiri program. Jika pilihan tidak valid, maka akan menampilkan pesan ada kesalahan. 12, kembali ke menu utama. Yang ke-13 selesai. Baik, saya akan menjelaskan prosedur code inventaris toko yang sudah kami buat. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan. Di sini kami membuat inventaris toko di mana program tersebut akan menampilkan beberapa pilihan, menampilkan 6 pilihan. Pada pilihan pertama yaitu ada tampilkan barang. Program akan menampilkan seluruh barang, kode barang, nama barang yang ada di dalam inventaris toko tersebut. Selanjutnya ada pilihan kedua yaitu ada cari barang. Di sini program akan mencarikan barang yang kita inginkan dengan cara menginput kode barang. Jika kode barang yang kita input sesuai dengan kode yang ada di inventaris tersebut, maka barang akan keluar. Jika kode yang kita masukkan tidak sesuai dengan kode barang, maka barang tidak dapat ditemukan. Selanjutnya di pilihan ketiga yaitu ada urutan barang. Di sini jika kita memilih pilihan 3, program akan secara langsung mengurutkan barang yang ada di inventaris toko tersebut dari harga terendah hingga terbesar. Nah, selanjutnya kita masuk ke pilihan keempat yaitu tambahkan barang. Di sini program akan menyuruh kita untuk menginput kode barang yang akan kita masukkan, nama barang, stok barang, dan harga barang. Jika nama barang dan kode barang yang kita masukkan belum ada di inventaris toko tersebut, maka program akan menampilkan barang berhasil ditambahkan. Jika kode yang kita masukkan sudah ada di inventaris toko tersebut, maka program akan menampilkan kode sudah ada. Selanjutnya ada pilihan kelima yaitu hapus barang. Di sini program akan menginputkan kode barang yang akan kita hapus. Jika kita ingin menghapus barang yang ada di inventaris toko tersebut, kita akan memasukkan
kode sesuai dengan yang ada di inventaris tersebut. Jika kode barang yang kita masukkan sesuai dengan kode yang ada di inventaris, maka barang yang ada di inventaris tersebut, program akan menampilkan barang dihapus. Jika kode tidak sesuai dengan yang ada di inventaris tersebut, maka program akan menampilkan barang tidak ditemukan. Dan terakhir di sini ada pilihan keenam, yaitu keluar dari program. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bagian flowchartnya akan seperti ini. Pertama-tama pengguna akan memulai program, dan program akan menjalankan kode-kode di program tersebut dan memunculkan tampilan menunya yang berisi barang-barang yang ada di inventaris. Selanjutnya keputusan tergantung oleh pengguna di pilihan menu. Di pilihan pertama, memunculkan barang yang ada di inventaris, maka akan memunculkannya di tampilan menu inventaris. Di menu kedua, yaitu input kode barang ditemukan atau tidak. Jika ya, maka akan menampilkan barang di tampilan menu inventaris. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan tidak ditemukan yang ditunjukkan juga di tampilan menu inventaris. Lalu mengurutkan barang berdasarkan harga. Jika pengguna memilih menu tersebut, maka kode akan menjalankan program yang membuat barang-barang terurut berdasarkan harganya dan menampilkan barang terurut tersebut di tampilan menu inventaris. Lalu menu keempat, yaitu menginput kode barang baru. Menginput barang baru. Jika kode sudah ada, maka akan menampilkan pesan kode sudah ada dan menampilkannya di tampilan menu inventaris. Jika tidak, maka pengguna diperintahkan untuk menginput nama, stok, dan harga dari barang tersebut. Nah, kode akan mengeksekusi hal tersebut dan memunculkannya di tampilan menu inventaris. Dan yang menu terakhir, yaitu menghapus barang, pengguna akan menginput kode barang tersebut. Jika barang memang ada, ya, maka akan menghapus barang tersebut. Jika tidak, tampilkan pesan tidak ditemukan. Nah, kedua hal tersebut juga akan ditampilkan di tampilan menu inventaris. Nah, yang untuk menyelesaikan program tersebut, maka pengguna harus memilih menu nomor 6, program selesai. Lainnya, jika pengguna memilih nomor yang tidak ada di tampilan menu, maka akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Fitrianda di sini akan menjelaskan tentang kode program yang telah kami buat. Yang pertama di sini ada variabel inventaris. Variabel ini adalah isinya berupa list, yaitu list of dictionary. Di list ini ada 3 barang, dan 3 barang tersebut memiliki 4 informasi masing-masing, yaitu kode, nama, stok, dan harganya. Terus di sini ada fungsi menampilkan barang. Def ini adalah tanda untuk menampilkan fungsi baru. Def tampilkan barang, fungsi untuk menampilkan barang. Print daftar barang. Di sini ada perulangan for barang in inventaris, berarti variabel barang mengambil datanya dari inventaris, yaitu dari list yang ada di inventaris, maka print barang. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Daftar barang yang ada di list di atas akan muncul di program. Terus yang kedua di sini ada fungsi untuk mencari barang. Cari barang berdasarkan kode. For barang in inventaris, sama seperti di atas, perulangan variabel barang di list inventaris. Jika barang kode yang kita cari sama dengan kode yang ada di list inventaris, maka return barang, maka akan ditampilkan
atau dikembalikan ke variabel barang. Jika tidak, maka return none atau barang tidak tersedia. Hasil outputnya seperti ini. 2 cari barang, masukkan kode barang A02. Maka barang ditemukan, kode A02, nama, gula, stok 30 dan harga 14.000. Jika barang tidak ditemukan, maka akan seperti ini. Maka akan menghasilkan output barang tidak ditemukan. Terus yang ketiga ada fungsi untuk mengurutkan barang. Lalu di sini ada fungsi untuk mengurutkan barang. N sama dengan len inventaris. Len di sini berfungsi untuk menghitung jumlah barang yang ada di list inventaris tersebut. Lalu di sini ada dua perulangan. Perulangan yang pertama di sini berfungsi untuk berapa kali kita akan mengecek data yang ada di inventaris. Lalu perulangan yang kedua berfungsi untuk membandingkan barang yang bersebelahan. Jika barang yang lebih mahal dari barang yang di kanan, maka posisinya akan ditukar. N kurang I kurang 1 dipakai karena setiap kali satu putaran, barang termahal sudah pasti ada di posisi yang belakang, jadi tidak perlu dicek lagi. Maka output yang diberikan akan seperti ini. 3 urutkan barang. Nah, barang akan otomatis terurutkan dari yang termurah dan ke yang termahal. Lalu di sini fungsi untuk menambahkan barang. Variabel kode sama dengan input untuk mengkode barang. Yang pertama kita akan menginput kode barang yang akan kita tambah. Jika kode barang yang ada di list inventaris sama dengan yang kita inputkan, maka akan dikembalikan ke program awal, yaitu menampilkan kode sudah ada. Jika tidak, maka kita akan lanjut menginput nama, stok, dan harga barang yang akan kita tambahkan. int di sini berfungsi untuk merubah data string ke data integer. Lalu data akan ditambahkan menggunakan inventaris append. Kode yang ditambahkan sama dengan kode yang ada di list inventaris dan nama, stok, serta harganya. Lalu akan menampilkan barang berhasil ditambahkan. Hasilnya akan seperti ini. Kode barang A04, nama barang gas 3, harga 2. Maka barang akan berhasil ditambahkan, dan ini kode serta nama, stok, dan harga yang kita input. Jika kode yang kita input sama dengan kode di list inventaris, maka program akan berhenti. Program akan dikembalikan seperti di awal. Kode sudah ada. Nah, akan menampilkan kode sudah ada. Lalu di sini ada fungsi untuk menghapus barang. Di sini kita akan menginputkan kode sama seperti saat kita menambahkan barang. Kode sama dengan input kode barang yang akan dihapus. Maka kita akan menggunakan fungsi cari barang berdasarkan kode yang di atas tadi dan disimpan ke dalam variabel barang. Jika variabel barang atau kode yang kita inputkan ketemu, maka inventaris akan barang yang ada di list inventaris akan dihapus menggunakan remove.
Jika tidak, maka akan menampilkan barang tidak ditemukan. Lalu di sini ada program utamanya. Mengapa menggunakan while true? Karena while true ini perulangan ini akan terus berlangsung, terus berulang jika kita tidak henti secara paksa. Di sini ada 6 menu: tampilkan barang, cari barang, urutkan barang dari harga yang termurah, nambahkan barang dan menghapus barang, serta keluar dari program. Lalu selanjutnya kita akan menginput menu yang akan kita pilih, lalu disimpan ke dalam variabel pilihan. Jika kita memilih menu 1, maka kita akan menampilkan barang yang ada di list tadi menggunakan fungsi tampilkan barang. Jika kita memilih menu nomor 2, maka kita akan menginput kode barang terlebih dahulu, lalu hasil dari fungsi cari barang berdasarkan kode yang di atas tadi akan disimpan ke dalam variabel hasil. Lalu jika kode yang kita inputkan ketemu, maka akan menghasilkan print barang ditemukan, lalu menunjukkan barang yang kita cari. Jika tidak, maka print barang tidak ditemukan. Jika kita memilih menu 3, maka kita akan mengurutkan barang dari yang termurah hingga yang termahal menggunakan fungsi urutkan barang yang di atas tadi. Jika kita lalu akan menghasilkan barang berhasil diurutkan, lalu menampilkan barang berdasarkan yang telah diurutkan tadi. Jika kita memilih menu 4, maka kita akan menambahkan barang menggunakan fungsi tambah barang di atas tadi. Jika kita memilih nomor 5, maka kita akan menghapus barang yang ada di list menggunakan fungsi hapus barang seperti di atas tadi. Jika memilih menu 6, maka kita akan menghentikan program secara paksa atau keluar dari program, dan program akan menampilkan program selesai. Jika kita tidak memilih menu atau mengetik asal, maka pilihan tidak valid, maka akan menghasilkan pilihan tidak valid. Seperti ini. Menu inventaris toko. Nah, di sini program tidak akan berhenti ketika kita memilih menu dari 5 menu yang ada di menu inventaris toko ini, kecuali kita memilih menu 6 atau mengakhiri program dengan keluar dari program tersebut, maka program akan selesai. Jika kita ingin menghapus barang, kita akan menginput kode barang yang akan dihapus, lalu barang akan otomatis terhapus dari list. Coba kita tampilkan barang akan terhapus dari list yang ada di daftar barang. Jika kita memasukkan kode yang salah, maka program akan menunjukkan barang tidak ditemukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.